Cece time. Halo adik-adik sekalian, apa kabar? Bertemu lagi dengan Kakak Phoebe. Kakak Phoebe sudah kangen banget dengan kalian untuk dapat beribadah bersama-sama di acara Go Kids. Adik-adik sekalian, kayaknya kakak lihat nih, ada yang udah bawa temannya ya. Aduh, bagus sekali, puji Tuhan ya, sudah membawa teman dan keluarga untuk menyaksikan acara Go Kids hari ini. Mari kita akan beribadah bersama-sama, kita belajar firman Tuhan bersama-sama, dan bernyanyi menari bersama-sama, oke? Nah, sebelum kita memulai, mari kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat Tuhan kepada kami, boleh berkumpul dengan teman-teman keluarga bersama-sama beribadah kepada Tuhan di acara Go Kids hari ini. Tuhan kiranya membimbing kami sepanjang ibadah ini, supaya hati pikiran kami tertuju kepada Tuhan, supaya hari ini kami boleh mendapatkan pelajaran baru tentang firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, udah gak sabar ya mau memuji Tuhan bersama-sama? Ayo kita sama-sama mengangkat pujian kita untuk Tuhan Yesus. Tuhan gembalaku, Tuhan gembalaku, Tuhan gembalaku, ku takkan kurang. Tuhan gembalaku, Tuhan gembalaku, Tuhan gembalaku, ku takkan kurang. Tuhan gembalaku, Tuhan gembalaku, Tuhan gembalaku, ku takkan kurang. Tuhan gembalaku, Tuhan gembalaku, Tuhan gembalaku, ku takkan kurang. Pagi ini sangat membosankan dan tidak ada yang bisa dikerjakan, dan saya lapar sekali. Tunggu dulu. Aha, saya ada makanan di tas saya. Terima kasih Tuhan untuk makanan ini. Hei Iris, ada apa? Hei, makanan itu, makanan kesukaan aku. Oh wow, aku jadi lapar juga. Boleh minta? Saya bisa memberikannya padamu, tetapi dengan satu syarat. Kita main game. Game? Game apa? Oh, saya akan menutup matamu dan kamu harus mengikuti instruksi saya supaya kamu dapatkan makanannya. Baik. Semua makanan ini jadi milikmu ketika kamu menyentuhnya. Bagaimana? Baiklah, ayo kita lakukan. Oke, saya akan menutupi matamu dulu ya, oke? Ayo Hani, di sini, sini. Dah. Dan perannya, sini. Oke. Aku ganti posisi supaya dia tidak tahu. Oke, Hani, kita mulai. Siap? Siap. Oke. Ayo, Hani. Jalan ke kiri. Kiri. Jalan ke kanan. Kanan.
matamu ditutup dan kamu tidak bisa mendapatkan keinginanmu? Aku merasa sangat tersesat. Tanpa petunjukmu, aku tidak tahu kemana aku harus pergi. Seperti seekor domba tersesat yang tidak punya gembala. Kamu benar. Dan ngomong-ngomong tentang gembala, ayo kita kenalkan pada anak-anak tentang seorang gembala yang sangat istimewa. Dia bukan gembala yang biasa, tetapi dia gembala yang baik. Di hari yang cerah, di padang rumput yang hijau, tempat yang bagus untuk kawanan domba, apa yang muncul di dalam pikiranmu ketika melihat kawanan domba? Iya, seorang gembala. Tetapi ini bukan seorang gembala yang biasa. Dia adalah seorang gembala yang baik, Yesus. Dia mengasihi domba-dombanya dan dia akan melakukan apapun untuk melindungi domba-dombanya. Dia memelihara domba-dombanya, membawa mereka ke padang rumput yang hijau untuk makan dan menjaga mereka. Ada apa dengannya? Dan mengapa ia begitu mengasihi domba-domba itu? Mereka hanya domba, kotor, bodoh, dan sangat mudah tersesat kalau tidak ada yang mengarahkan mereka. Itu tidak masalah. Saya hanya seorang pegawai upahan. Saya akan dibayar kalau bersama-sama dengan domba yang bodoh itu. Segera setelah orang itu mengeluh, serigala tiba-tiba datang. Serigala itu lapar dan mereka mau menerkam domba-domba itu. Pegawai upahan itu tidak tertarik dengan keselamatan domba-domba itu. Dia melarikan diri, takut pada apa yang akan terjadi padanya. Ketika bantuan diperlukan, seorang gembala akan datang dan memberikan pertolongan. Itulah Yesus, seorang gembala yang baik. Dia melindungi domba-dombanya melawan serangan serigala itu. Banyak orang akan lari ketika berhadapan dengan binatang yang ganas, tetapi tidak dengan orang ini. Karena dia sangat mengasihi domba-dombanya, dia rela mengorbankan dirinya, dan dia melakukannya. Dia melindungi domba-dombanya dari serangan serigala. Dia memastikan kalau domba-dombanya akan baik-baik saja dan tidak ada yang terluka. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik rela mengorbankan dirinya bagi domba-dombanya. Seorang pegawai upahan bukanlah seorang gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Itulah sebabnya ketika dia melihat serigala datang, dia meninggalkan dombanya dan melarikan diri. Kemudian serigala menyerang kawanan domba-domba itu dan mencerai-beraikannya. Orang itu melarikan diri karena dia hanyalah seorang pegawai upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Oh, apakah kamu lapar, Billy? Tunggu ya, aku akan membawakan sesuatu untuk kamu makan. Apakah kamu baik-baik saja, Lambert? Mengapa kamu sakit? Pan, aku sudah katakan padamu untuk berhenti berkeliaran yang terlalu jauh dari kawananmu. Yesus melakukan semua itu untuk domba-dombanya karena mereka sangat dikasihinya.
Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku juga mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku akan memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Aku harus mencari dan membawa mereka juga. Mereka juga mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Oh wow, itu luar biasa. Benar kan anak-anak? Yesus ini digambarkan seperti gembala yang baik. Dia sungguh mengasihi kawanan dombanya dan akan melakukan apapun untuk mereka. Bahkan dengan mengorbankan hidupnya untuk melindungi domba-dombanya dari serangan serigala. Yesus itu sangat luar biasa. Tetapi, apakah kamu tahu anak-anak? Cerita ini juga bisa berlaku untuk kita. Kita adalah kawanan domba, lemah, kotor, dan sangat perlu petunjuk. Dan Yesus adalah gembala yang baik. Dia mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita, sehingga Dia memberikan nyawanya untuk kita. Dan Dia melakukannya di kayu salib, hanya untuk menunjukkan bahwa kasih-Nya nyata dan sangat berlimpah. Oleh karena itu, kita bebas mengikutinya kemanapun Dia pergi. Tanpa Dia, kita seperti domba yang tersesat, yang tidak punya gembala. Bagaimana dengan kalian anak-anak? Apakah kalian mendengarkan suaranya? Apakah kalian sudah mengikuti petunjuknya? Kalau belum, bukalah hati kalian untuk Dia. Terimalah pemberian keselamatan melalui Yesus Kristus, dan kalian akan diberi kesempatan untuk menjadi kawanan dombanya. Selamat, aman, dan mendapatkan hidup yang kekal. Meskipun saya sudah tahu tentang ceritanya, saya masih bisa belajar banyak. Ceritanya mengingatkan kita bahwa kita harus mencari petunjuk Yesus. Lagi pula, Dia adalah gembala yang baik. Betul kan, Ani? Aku setuju, Iris. Yesus sangat luar biasa. Ngomong-ngomong, terima kasih sudah mengerahkan aku ketika bermain game tadi. Makanannya enak sekali. Tidak masalah, Hani. Bagaimana dengan kalian, anak-anak? Apakah kalian belajar baru juga hari ini? Kami percaya kalian belajar banyak hari ini. Jadi, kita ketemu lagi minggu depan. Dan ingat, jangan pernah takut untuk bertanya pada Tuhan. Dadah! Teman-teman, ayat hafalan kita Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik berikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sekali lagi ya, barengan ya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik berikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah
adik-adik sekalian, itu dia tadi ayat hafalan kita. Kalian bisa mulai menghafal ayat hafalan itu dari sekarang dan persiapkan videonya untuk dikirim ke tim Go Kids, oke? Sekarang kita akan mengakhiri ibadah Go Kids kita hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah boleh memuji, mempermuliakan Tuhan, belajar firman Tuhan pada hari ini di acara Go Kids. Tuhan kiranya membuka hati pikiran kami terus supaya hari-hari kami boleh melakukan kehendak Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kiranya terus memberkati kami sehingga kami boleh bertemu lagi minggu depan di acara Go Kids. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semuanya, kakak tunggu kedatangan kalian minggu depan dibawa teman-temannya, saudara-saudaranya, keluarganya untuk bersama-sama beribadah di acara Go Kids. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.